Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Wawan Sunoto, guru pengajar pendidikan agama Islam di SMK Islam Negara Magetan, dan juga sebagai mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Ponorogo dengan NIM 209250866. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Islam Negara di kelas 11 TKR dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, sebelum kita mulai dengan berdoa dulu. Ya. Silakan ketua kelasnya untuk mungkin berdoa. Silakan. Syafra, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita semuanya diberi kesehatan, diberikan kesegaran, sehingga kalian semuanya hari ini bisa masuk ke sekolah seperti biasa. Kita syukuri ya kesehatan itu, karena sehat itu mahal sekali, obat juga mahal, untung tak kesehatan ada juga sekolah. Untuk itu kalian sekolah harus sungguh-sungguh ya, karena mensyukuri nikmat sehat yang kita peroleh dari Allah ini. Berikutnya kami akan mengabsen kalian. Ada yang nggak masuk ya? Ya. Pertama, Akmal Sebastian, Angga Nur Taufik, Arif Dwi Priyoga, Asril Putra Murniawan, Bagas Aditya, nggak masuk ya? Carlos Novan, Janis Mufid Arzuki, Dikta Erlangga Pinata, Dimas Dwi Putaro, Fadli Daitullah. Apabila kalian banyak yang masuk, yang sehat, kita doakan semoga segera diberi oleh Allah dari sakitnya. Ya. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas gagaru tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Atau tawuran bisa kita ya, tawuran antar pelajar. Banyak di daerah kita itu, terutama ya kota besar ya, di Jakarta, di Jawa Barat itu banyak para pelajar itu bertawur dengan teman mereka yang beda sekolah, SMK, SMA, SMA, SMK, seperti itu. Nah, pada pelajaran pada hari ini, bab ini kita punya tujuan, itu ya, tujuan pembelajaran kita dari bab ini adalah yang pertama, kalian nanti ketika mengikuti bab ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan masalah perkelahian antar pelajar yang benar. Kalian bisa menjelaskan soal orang siswa pelajar kayak tawuran berkelahi, itu masalahnya apa? Ya, tahu itu. Yang kedua, kalian nanti bisa menganalisis video kasus nyata masalah perkelahian pelajar, kemudian berikan solusi yang benar. Jadi nanti saya tampilkan video buat kalian, terus kalian analisa, kalian pikirkan mendalam, ini salah ini kenapa mereka sampai berkelahi. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengorganisasi cara memecahkan masalah perkelahian antar pelajar ini.
Berarti solusinya untuk mengatasi anak siswa yang berkelahi itu apa? Jadi dipilah-pilah dari segi agama bagaimana, dari segi sosial masyarakat bagaimana. Ya, kemudian yang keempat, kalian nanti akan mampu mengkritisi nilai agama tentang larangan melakukan perkelahian. Kalian bisa mengkritisi kenapa agama kok melarang orang sahur, Pak? Kenapa berkelahi dilarang, Pak? Nah, itu mengkritisi. Dan yang terakhir, kalian nanti akan mampu mengevaluasi ajaran agama yang implementasi terhadap perkelahian terpelajar. Dapat mengevaluasi ajaran agama. Jadi yang benar itu bagaimana seharusnya. Jadi siswa pelajar itu seharusnya gimana? Nah, itu namanya mengevaluasi. Nah, dari bab ini yang perlu kalian pahami dari maknanya, yang mana yang perlu kalian pahami adalah yang pertama bahwa perkelahian pelajar ini bukan hanya pelanggaran disiplin sekolah. Kalian itu berkelahi dengan teman di sekelas ini atau teman lain sekolah itu tidak hanya melanggar undang-undang di sekolah, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang mana agama Islam itu menekankan orang itu harus damai, ya harus jangan mencemooh, jangan menciptakan. Nah, itu intinya kamu harus menghormati orang lain. Dan yang terakhir, kamu harus menyelesaikan masalah dengan cara damai musyawarah. Jika ada masalah dengan teman, dengan siswa lain, tolong jangan langsung tawuran, tapi diajak dekat, diajak damai, musyawarah. Ini masalahnya apa? Terus solusinya gimana? Nah, itu ya. Itu perlu yang kalian pahami dari mana bab ini. Kemudian saya mau tanya kalian, mengapa banyak pelajar yang terlibat perkelahian atau tawuran di daerah kita? Siapa bisa? Kenapa? Mengapa banyak selain yang bertawuran, yang bertengkar? Mas, kenapa saling bertengkar, saling tawuran? Ya Mas, kenapa? Karena apa? Karena adu domba, Pak. Ya, betul sih, ya. Karena adu domba. Siswa Yoso dia adu domba dengan siswa PGRI. SMK Yoso dia adu domba dengan SMK IKP. Nah, adu domba. Karena adanya adu domba. Kemudian yang kedua, solusinya apa? Ya, untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa solusinya? Apa Mas? Solusinya apa? Biar tidak apa? Biar tidak berkelahi, apa solusinya? Apa? Jadi tadi ya, diajak musyawarah, ya, diajak musyawarah kekeluargaan. Itu diajak musyawarah kekeluargaan. Jangan ketika bisa pendapat langsung beramai-ramai ke sana, ke JKP, ke PGRI, tahuan sudah seperti kita harus musyawarah. Baik, berikutnya saya akan menampilkan video, kalian tonton. Kemudian kalian nanti akan saya berikan tugas kelompok ya. Ini saluran di Jawa ya, jelas. Kemudian
nanti saya akan bagi tugas kelompok ini Mas ya. Saya bagi kelompoknya 4-4 ya, 4-4. Silakan yang menghadap ke timur menghadap ke barat. Menghadap ke barat kelompok 4-4 ya. Kamu ke sana. Ke sana. Ke sana. Bebas. Sana. Jadi kamu ke belakang sana. Ya, jangan sini. Sini ya. Langsung bola. Yang ke belakang. Masuk ke belakang. Belakang. Ini Pak Agus menghadap ke belakang. Ini besar. Kemudian dikeluarkan bukunya, keluarkan. Belakang. Untuk wilayah sebelah selatan kelompok 1 ini mendiskusikan yang pertama faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Kelompok sini sama kelompok ini ya. Kelompok ini 1, kelompok 2 mendiskusikan faktor yang menyebabkan perkelahian antar pelajar. Kelompok ini sama ini ya. Terus kemudian yang kedua dampak sosial dan agama. Dampak sosial dan agama. Untuk yang kelompok 3 ini kamu dampak sosial ya. Kalian dampak sosial. Berarti dampak sosialnya apa? Kemudian yang kelompok ini dampak agama. Ya, kamu dampak agama. 5 ini dampak agama. Dan yang paling utama ini solusi Islami. Ya, solusi Islami untuk terjadinya ya. Ya ini kok solusi yang mudah solusi ya. Nanti jawabannya tulis di kertas. Kalian bisa mencari di buku atau di internet lewat HP. Silakan. Salah satu tulis nanti maju mewakili dibaca di depan. Ya, silakan. Tulis solusi Islami. Solusi Islami. Islami. Kamu dampak agama. Perkelahian antar pelajar. Solusi terus kamu tulis ya solusi Islami untuk mencegah supaya terpelajar solusi Islami untuk menjaga perkelahian antar pelajar. Ini sudah kan solusi kami untuk mencegah perkelahian antar pelajar.
Contohnya yang Bapak ini, kamu dampak sosial. Dampak sosial. Kamu ya, penyampaian faktor penyebab faktor penyebab persaingan antar pelajar. Faktor penyebab persaingan antar pelajar. Jangan ya. Salah satu mempresentasikan hasil diskusinya ya. Hasil diskusinya dilakukan di masa depan. Mas aku udah siap belum? Oh ini belum ya? Sudah ya? Ya kita mulai masing-masing kelompok saya minta untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya silakan satu wakil kelompoknya maju di sini depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan satu. Kalau masyarakat ya. Aku ya. Pastikan hasil diskusinya
tentang faktor penyebab perkelahian antar keluarga. Dan fitnah. Ya, sudah, masih. Ya, berikutnya. Tentang dampak sosial dari perkelahian keluarga. Saya di kelompok 3 akan sampaikan. Dampak agama. Dampak segi agama dari perkelahian antar pelajar. 1. Rusaknya agama. 2. Kehancuran moral. 3. Rusaknya persatuan keragaman. 4. Pelanggaran ajaran khusus agama. Ya, kasih. Berikutnya yang kelompok 5. Kelompok 5 dulu. Solusinya. Ya, solusinya. Apa solusinya? Komisi Islamiyah masyarakat. Penguatan iman dan takwa melalui ibadah, menjaga akhlak mulia, dan meneladani Rasulullah, menjauhi maksiat dan mengenai. Ya, masih. Berikutnya kelompok yang terakhir solusi. Tangan terbuka terakhir. Bisa diskusikan dari 3 mencarikan. Berarti faktor penyebabnya itu apa saja? Kalian sudah tahu ya tadi. Kemudian dampak sosialnya apa sudah mengetahui, dampak agama ya sudah diketahui semuanya. Kemudian solusinya ya Islami bagaimana untuk mencegah, kalian sudah mengetahui semuanya. Nah intinya kalian itu harus menjauhi dari perkelahian antar pelajar. Jangan sampai kalian sesama pelajar, sesama siswa bertengkar ataupun berkelahi. Ya karena itu selain melanggar aturan di sekolah, di masyarakat juga melanggar aturan agama. Karena itu dilarang. Ya karena dosa hukumnya menyakiti orang lain. Kemudian dari keterangan yang kalian dapat, yang kalian sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ini kesimpulan dari yang kita pelajari pada hari ini tentang menghindari perkelahian pelajar, bahwa perkelahian terkadang merupakan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam dan sosial. Ya, berarti siswa yang bertengkar, siswa yang berkelahi itu melanggar ajaran agama dan ajaran norma di masyarakat. Kemudian Islam mengajarkan agar setiap muslim menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Kita sama Islam harus menjaga persaudaraan. Jangan sampai sesama saudara itu saling menyakiti, ya, saling menyakiti, mengadu domba, tidak boleh. Karena kita saudara. Kemudian menghindari amarah. Kalian jangan mudah marah ya. Ketika ada teman yang menyakiti, yang membuli, silakan jangan marah. Ya, tahan marahnya untuk bersabar. Itu untuk menghindari perkelahian. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dengan akhlak mulia. Ketika dengan teman ada masalah, temannya diajak ngomong, diajak musyawarah, ya, dengan akhlak yang baik. Jangan musyawarahnya dengan berteriak-teriak, dengan mengancam-ancam, dengan memiliki senjata. Nah, itu tidak boleh. Kemudian penyebab utama ada kelahiran biasanya berasal dari emosi yang tidak terkendali
ada emosi yang tidak terkendali. Ada emosi terkendali, berarti kalian emosinya arahnya tidak terkendali. Disakiti temannya, dibully, marahnya timbul. Ya. Tolong kalian untuk menahan amarah. Kemudian pergaulan yang buruk. Kalian temannya di rumah, di sekolah itu temannya, cari teman yang baik, ya teman-teman yang soleh. Di rumah juga itu cari teman yang baik yang soleh. Biar kalian ikut-ikut baik dan soleh. Kemudian pengaruh lingkungan yang negatif, lingkungan di rumah, tetangga kalian itu usahakan tetangga yang baik-baik, ya, supaya nanti kalian kembali juga baik. Kemudian serta kekurangan sejalan agama, berarti mereka pribadi karena mereka kurang ilmu agama, ya, kurang sejalan agama, kurang melaksanakan ajaran agama. Terus kemudian akhirnya dari semuanya muncul berbagai dampak sosial seperti permusuhan, ya, permusuhan antar pelajar, antar siswa, hilangnya rasa aman, ya, merasa tidak nyaman, selalu ada ancaman, ada teror, seperti itu. Kemudian rusaknya nama baik sekolah, ya pasti ketika SMK sini bermain dengan siswa yang SMK lain, otomatis SMK sini dengan SMK sana juga namanya tercemar, viral tapi viral jeleknya. Nah, kemudian bahkan bisa muncul pada kriminal, bisa kematian. Tadi ya di bisa tadi ada yang meninggal, ya karena ada nggak datang ajar. Ya, itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Saya harapkan kalian bisa memahaminya, ya, dan yang paling utama bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan terus berusaha menjadi lebih baik dan terus belajar, semangat belajar seperti itu. Kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas kelanjutannya, ya. Kelanjutan dari materi ini nanti adalah tentang miras, ya, miras tentang miras dan narkoba, minuman keras dan narkoba. Ini juga lanjutan dari materi ini, ya. Ya. Saya ulangi kalian, saya mohon untuk tetap semangat belajar, untuk menjadi berkelahi, menjadi siswa yang baik, siswa yang soleh, siswa yang taat aturan di sekolah maupun di masyarakat dan aturan agama. Ya. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat, memberikan barokah dan menjadikan kita lebih baik dari hari yang kemarin. Saat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.